Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dimanapun kita berada pada hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk materi kita pada pertemuan yang kelima, yaitu berbicara tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tujuannya yang pertama memahami gerak pada tumbuhan, yang kedua itu adalah mengidentifikasi gerak pada tumbuhan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita langsung aja. Gerak tumbuhan dibagi atas 3 dasarnya. Yang pertama, esionom. Esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Yang kedua adalah higroskopis. Higroskopis ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Yang ketiga itu adalah endonom, gerak yang terjadi akibat dari rangsangan tumbuhan itu sendiri. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah esionom. Esionom itu adalah dibagi atas 3 jenis geraknya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah tropisme. Tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang kedua adalah nasti. Nasti ini adalah gerak yang tidak ditentukan oleh sumber rangsangan. Yang ketiga itu adalah taksis. Taksis ini adalah gerak berpindah tempat sebagian atau seluruh tumbuhan. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah tropisme. Tropisme ini dibagi atas 5. Yang pertama adalah fototropisme. Anak-anak boleh memperhatikan di layar yang sudah Ibu tampilkan. Fototropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, tumbuhan itu bergerak pasti menuju arah cahaya. Anak-anak boleh memperhatikannya di sini adalah ini ada suatu lubang di dalam kardus ini, diberi lubang di sininya, maka di dalam box ini diberikan itu adalah tanaman, maka tumbuhan itu akan bergerak menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, yang kedua itu adalah kemotropisme. Kemotropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kemo itu artinya adalah zat kimia. Nah, yang ketiga itu adalah hidrotropisme. Hidrotropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air. Nah, yang keempat itu adalah geotropisme. Geo ini artinya adalah gravitasi bumi. Maka ini adalah geotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, yang kelima itu adalah tikmotropisme. Tikmotropisme ini, tikmo itu artinya adalah sentuhan. Berarti ini berbicara tentang di mana tumbuhan itu bergerak karena ada sentuhan. Nah, contohnya ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana tumbuhan itu adalah melilit seperti ini. Anak-anak boleh memperhatikannya, itu adalah pada tumbuhan markisa. Markisa ini apabila ada suatu tancapan tiang di sampingnya, maka dia akan meliliti tiang yang ada di dekatnya. Yang kedua tadi adalah pembagiannya adalah nasti. Nasti ini dibagi atas 6. Yang pertama itu adalah termonasti. Termonasti ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Namanya termo itu adalah suhu. Nah, contohnya itu adalah mekarnya bunga tulip pada musim tertentu. Nah, yang berikutnya itu adalah fotonasti. Fotonasti ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Ya, ini contohnya adalah bunga matahari mekar pada siang hari. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu adalah haptonasti. Haptonasti ini adalah dipengaruhi oleh rangsangan serangga. Nah, contohnya ini apa? Contohnya ini anak-anak boleh memperhatikannya, itu adalah pada kantong semar. Anak-anak tahu kantong semar? Kantong semar itu adalah sering juga disebut dengan Venus. Nah, ini dipengaruhi apabila kantong semar ini ada semut masuk ke dalamnya, maka kantong semar ini akan cepat menutup. Maka ini yang disebut dengan haptonasti.
Oke, yang keempat itu adalah Nyctinasty. Nyctinasty ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Nah, apa contohnya? Itu adalah petacina. Petacina ini akan bergerak atau mekar pada malam hari. Kalau siang hari dia nggak terlalu mekar, dia mekar tapi dia tidak semekar pada malam hari. Nah, inilah yang disebut dengan gerak Nyctinasty. Nah, yang berikutnya adalah nasty kompleks. Nasty kompleks ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, tumbuhan itu bergerak karena berbagai faktor, bisa dari air, bisa dari berbagai macam. Nah, contohnya ini adalah kalau anak-anak memperhatikannya itu pada stomata. Stomata itu fungsinya kalau pada tumbuhan itu adalah anak-anak tahu tentunya adalah apa fungsinya. Anak-anak pernah dengar kan stomata? Stomata ini mengatur tumbuhan itu bernapas. Nah, yang terakhir itu adalah seismonasty atau tikmonasty. Seismonasty atau tikmonasty ini sering juga disebut, kalau dikatakan tikmo berarti anak-anak harus perlu tahu bahwa tikmo itu sama dengan seismonasty. Tikmo itu adalah berbicara tentang sentuhan. Nah, apa contohnya yang anak-anak boleh memperhatikannya? Yaitu adalah daun putri malu apabila disentuh akan bagaimana anak-anak akan menguncup. Oke, kita lanjut. Itu adalah taksis. Taksis itu tadi apa pengertiannya anak-anak? Gerak berpindah tempat sebagian atau seluruh tumbuhan. Nah, taksis ini dibagi atas 3. Yang pertama itu adalah fototaksis. Fototaksis artinya adalah gerak berpindah tempat yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan cahaya. Nah, contohnya ini adalah anak-anak boleh memperhatikannya, yakni anak-anak pernah melihat tumbuhan yang ibu tampilkan di sini. Nah, ini adalah namanya tumbuhan hidrilla, atau ini sering disebut kalau di dalam bahasa Indonesia ini disebut adalah tanaman rumput laut. Nah, dia akan bergerak mencari cahaya dari dasar laut itu, dia akan mencari ke atas, dia menuju cahaya. Nah, yang kedua itu adalah kemotaksis. Kemotaksis ini adalah yang dipengaruhi oleh berpindah tempat, dia yang dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, contohnya ini anak-anak boleh memperhatikannya, ini adalah tumbuhan apa ini anak-anak? Itu metagenesis tumbuhan apa ini kira-kira ini? Ini adalah metagenesis tumbuhan dari lumut. Nah, yang ketiga itu adalah galvanotaksis. Galvanotaksis ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh listrik. Nah, contohnya itu adalah ini anak-anak boleh memperhatikannya, ini adalah bakteri Paramecium. Oke. Nah, kita masuk higroskopis. Higroskopis itu adalah dipengaruhi oleh kadar air. Nah, anak-anak boleh memperhatikannya di sini. Ini kacang apa nih? Ini kacang polong-polongan. Apabila kacang polong-polongan ini masih muda, ini dia tidak akan merepah seperti ini. Namun, apabila dia sudah tua, dia akan merepah seperti ini. Artinya saat merepah bahwa kacang polong-polongan ini sudah kehilangan kadar air. Saat dia kehilangan kadar air, maka inilah yang disebut tumbuhan itu bergerak dengan secara higroskopis. Nah, yang ketiga tadi adalah endonom. Endonom itu adalah gerak dari tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya gerak tumbuhan itu sendiri. Ini anak-anak boleh memperhatikan gambarnya di sini. Ini adalah tumbuhan apa ini anak-anak? Ini adalah tumbuhan apa nih? Anak-anak tentunya tahu bahwa ini adalah tumbuhan kapuk. Nah, kapuk ini kalau kita olah ini bisa dijadikan menjadi bantal yang kita pakai sehari-hari. Nah, kapuk ini adalah dia akan bergerak dari tumbuhan itu sendiri. Dia mampu bergerak dari dasarnya, tidak perlu direpah-repahkan. Dia akan bergerak kalau dia kehilangan kadar airnya. Ingat, gerak tumbuhan itu tadi dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah esionom. Esionom itu adalah yang dipengaruhi dari luar. Yang kedua adalah higroskopis, itu adalah yang dipengaruhi
oleh air. Yang ketiga, endonom itu adalah dari tumbuhan itu sendiri. Sampai di sini kira-kira anak-anak paham kan dari yang Ibu jelaskan? Ya, Ibu berharap anak-anak boleh memahaminya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga pada pertemuan kita berikutnya kita diberikan kesehatan selalu, dan Ibu pesankan pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kuis. Maka anak-anak silakan pelajari materi kita selama 4 kali pertemuan ini, maka akan Ibu berikan kuis pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat